Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izin kami untuk menyampaikan beberapa hasil dari pelatihan kami, pelatihan coding. Namun tentunya nanti akan banyak kekurangan karena kebetulan materi ini bagi guru PAI cukup sulit. Jadi izinkanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang bermakna yang kebetulan itu kami dapat. Tentunya banyak hal yang tidak kami dapatkan yang telah disampaikan karena keterbatasan kemampuan diri kami. Ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semuanya bawa laptop? Boleh bawa laptop, boleh Chromebook, boleh juga HP ya. Karena pembelajaran kita hari ini terkait dengan apa ya? KA. Apa itu KA? Ada yang tahu nggak? KA. Apa Bu bisa? Namun pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hanya sebagian kecil dari modul-modul yang kami pelajari. Tentunya modul-modul itu sudah kami share di grup. Itu Pak Adi kemarin yang mengawali pengajarnya. Adapun buku mata pelajaran coding pun ada kelas 7 semester 1 semester 2, kelas 8 semester 1 semester 2, dan kelas 9 semester 1 semester 2 sudah kami share juga di grup. Untuk guru mata pelajaran coding tinggal mengambilnya. Jadi ada sedikit yang ingin kami sampaikan yang menurut kami itu secara pribadi bermanfaat bagi kami, termasuk sebagai guru PAI maupun bermanfaat juga bagi guru mata pelajaran coding. Ya, langsung saja. Judulnya itu terkait dengan input dan output atau memberikan input bermakna ke sistem kecerdasan artifisial. Kalau biasanya kalau kita itu memberikan input, maka dampaknya itu atau efeknya akan ada output, ya. Ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum, apa jawabnya Bu? Waalaikumsalam. Maka outputnya pun akan mirip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka outputnya pun akan mirip dengan input yang kita berikan. Sebagaimana AI atau yang biasa kita gunakan itu, Bapak Ibu tahu dengan gambar ini? Tahu. Nah, gambar ini tahu ya? Aduh, kelewat. Tahu nggak gambar ini? Tahu. Gambar apa ini, Bapak Ibu? ChatGPT. Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT? Saya. Oh, luar biasa, Bapak Ibu sudah pernah menggunakannya. Berarti di sini saya itu mengajari apa ya? Ngajari buaya berenang. Apa ngajarin apa? Berarti Bapak Ibu buaya dong? Ya. Menurut Bapak Ibu, mengapa hasil jawaban bisa berbeda-beda? Coba ya, silakan buka ChatGPT-nya. Semuanya mencoba menuliskan input. Coba semuanya menuliskan input, buatkan sesuatu. Pokoknya semuanya memberikan input, buatkan sesuatu. Atau instruksinya atau promptnya, buatkan sesuatu. Di ChatGPT, iya. Iya. Enggak, itu nanti. Sudah keluar? Sudah, Pak.
Punya Bu Erpi apa isinya? Kalau punya Pak Dian, punya siapa? Bu Naya? Basri? Bagus. Pertanyaannya, kenapa dengan input yang sama, outputnya berbeda antara Bu Elvi dan Bu Asri? Padahal sama-sama menggunakan ChatGPT ya. Kenapa kok bisa berbeda? Tergantung sering kita pakai yang mana. Tergantung riwayat penggunaan. Bisa berbeda ya. Ada yang tergantung dengan riwayat penggunaan. Ini ada sedikit pengalaman ya. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lain. Apakah AI bisa berpikir seperti manusia? Bisa nggak? Tidak. Tidak bisa ya. Bagaimana cara kita memberi perintah agar AI mengerti maksud kita dengan benar? Promnya harus spesifik atau promnya harus bermakna. Tapi apa tadi? AI tadi atau ChatGPT itu tadi biasanya memberi rekomendasi, memberi saran itu sesuai dengan ChatGPT itu mengenal kita. Maka perlu di sini kenalan. Coba kita kenalan dengan ChatGPT. Terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu kenalan sebagai dokter, maka rekomendasinya akan tentang kedokteran. Kalau Bapak Ibu itu sebagai guru PAI, seumpama Bu Erpi tadi, mesti kenalannya tentang menjadi guru kan? Karena yang disarankan di situ ada LPP, ada dan sebagainya. Kalau Bu Asri mungkin kenalnya ChatGPT itu Bu Asri ini guru bahasa Indonesia, maka yang ditampilkan outputnya tentang apa tadi, puisi ya. Kita ini kenalannya bisa berubah. Saat ini kita dikenal sebagai guru. Kalau kita punya kebutuhan lain di luar, seumpama kita ini sebagai sebagai dokter, ya kenalan aja dulu. Hai ChatGPT tersayang, seumpama ini boleh seperti itu. Saya adalah seorang dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Kabupaten Oki semua. Kenapa kita perlu menuliskan tempat itu? Karena nanti ketika kita minta contoh atau apa, kita tidak perlu terlalu banyak mengedit. Mungkin itu tempat, mungkin jabatan, mungkin titel, itu sudah diberikan oleh AI atau sudah diberikan oleh ChatGPT ya. Apa mau mencoba kenalan? Silakan Bapak Ibu coba pengenalan dengan berbeda, nanti inputnya dengan input yang sama. Di sini inti daripada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana memberikan input yang bermakna. Kalau inputnya itu bermakna, maka outputnya pun akan bermakna. Tidak jauh beda dengan pelajaran PAI Bapak Ibu ya. Kalau otak kita, hati kita ini sering diisi dengan hal-hal yang baik, maka outputnya seperti lisan kita akan mengucapkan yang baik-baik, kaki kita akan dilangkahkan ke tempat yang baik-baik, mungkin ke masjid, ke sekolahan, tempat belajar dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau otak kita atau hati kita ini, bahkan perut kita itu sering diisi dengan hal-hal yang berharam, maka outputnya pun akan mendekati hal-hal yang haram. Seumpama kita sering makan yang haram, maka outputnya langkah kaki kita akan melangkah menuju ke tempat yang haram. Lisan kita akan banyak mengeluarkan kata-kata yang diharamkan. Itulah kenapa ya ini juga disebut dengan kecerdasan buatan. Ya,
tentunya meniru dari manusia. Ya, manusia ini kok bisa cerdas, ini yang dipilih. Kalau manusia ini diisi dengan yang baik-baik, maka outputnya baik. Diisi yang buruk, maka outputnya pun buruk. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, Bu Elvi. Mengenai sertifikat bisa menjawab apapun kita tanyakan. Bahkan ini bisa untuk curhat. Itu langsung tanggap untuk lebih tanggap ChatGPT daripada kita curhat kepada orang lain. Nah itu kan misalnya kita tuh curhat ke ChatGPT itu kita ada kerahasiaannya ya Pak ya. Nah itu apa ada dampak positif atau dampak negatifnya ketika kita curhat ke ChatGPT, misalkan itu menurut saya itu adalah hal yang pribadi yang rahasia, itu apakah ada dampak negatifnya buat saya? Apakah bisa tersebar luaskan menjadi baik, sebelumnya setiap segala sesuatu itu ada etika. Kita berhubungan dengan manusia yang nyata pun ada etika. Kita berhubungan atau ngobrol dengan ChatGPT pun ada etika. Salah satu etikanya itu kita juga nggak boleh terlalu percaya dengan ChatGPT, terutama kita gunakan untuk curhat. Terutama gini, kamu tahu nggak perasaan saya hari ini? Mesti jawabannya kemana-mana juga, dari setiap akun pun berbeda-beda ya. Jadi perlu etika. Jangan terlalu percaya atau jangan jadikan ChatGPT ini sebagai sumber utama. Ini hanya membantu kita untuk mungkin membantu kita supaya lebih terbuka pikiran, supaya kreatif, hanya sebagai gambaran. Ya, tetap yang menjadi patokan adalah hati kita atau akal kita. Jadi kalau boleh saya saran dengan Bu Elvi, jangan sering-sering curhat dengan ChatGPT, nanti malah terisi hal-hal yang tidak baik. Iya betul. Yaitu salah satu efeknya dengan adanya AI ini, data atau yang lain yang kita inputkan, salah satu efeknya seperti itu, ya, mudah tersebar dan sebagainya. Tapi kita perlu ingat ya, kita tetap, meskipun ChatGPT ini mungkin pandangan kita itu lebih cerdas, tapi kecerdasannya tidak bisa menggantikan seorang guru. Tidak bisa menggantikan seorang guru. Tetap kita membutuhkan guru. Kalau memang ChatGPT ini bisa menggantikan guru, maka nggak ada anak-anak kita yang sekolah. Karena dalam pelajaran kami, ChatGPT tidak punya tuh, sedangkan guru mempunyai itu. Inilah yang akan membedakan. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di sini kita bisa benar-benar menempatkan di mana kita harus menempatkan digital dalam pembelajaran kita dengan tempat yang pas, ya, tidak disalahgunakan, tentunya dengan batasan-batasan etika, tidak menganggap AI itu sebagai sumber dari segala sumber. Masih ada sumber yang lebih utama, yaitu ilmu langsung yang dari langit, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari kami tentunya cukup, tentunya banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah